Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Luhurkan Warisan Leluhur. Kali ini kita cerita lagi ya teman-teman ya, dongeng. Nanti like penasaran ya, sampai gali-gali lagi, entah dengan diskusi atau tanya sama orang-orang terdekat yang ahli di bidangnya. Kita cerita soal hati dan pikiran, karena ini kan wilayah-wilayah vital di kehidupan kita ya. Teman-teman kalau ditanya di mana tempatnya hati, di mana tempatnya pikiran, kan pasti udah tahu. Nih. Jadi hati itu tempatnya sesuatu yang sifatnya masih murni. Sedangkan pikiran itu tempatnya sesuatu yang sifatnya sudah terkontaminasi. Jadi coba dipilah itu ya, nanti ini terus berlanjut dan tempatnya tetap beda. Jadi hati di wilayah dada, kalau pikiran di wilayah kepala. Terus memorinya, memori penyimpanan ingatan itu dua tempat ini juga beda. Jadi agak rancu ya, memang kita harus benar-benar bisa memilah, pelan-pelan dipilah, diteliti, ini arahnya kemana, ini arahnya kemana. Kalau kita bicara masalah kan sifatnya sudah halus ini, jadi benar-benar dipilah biar mudah memahami gitu loh. Kalau nggak dipilah pelan-pelan dengan teliti, saya jamin akan gagal paham gitu, karena sifatnya sudah halus. Jadi wilayah hati sama pikiran itu sebetulnya intinya sama. Makanya di yang diwayang kemarin itu ada Nakula Sadewo, itu ada satu konsep di situ. Jadi makanya harus milahnya itu harus pelan-pelan. Kesamaannya itu di mana? Sama tapi tidak sama. Contoh dari hasil kerja, sama-sama kerja, hasil kerjanya pikiran itu membuahkan kepandaian. Jadi yang dikatakan alim itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi itu hasil kinerja dari pikiran. Jadi kita bilang sesuatu aja dulu ya, sebuah komponen yang ada di kepala itu bekerja, terus itu hasilnya menghasilkan kepandaian gitu loh. Bentuk karyanya itu kepandaian. Tapi kalau wilayah hati itu membuahkan kecerdasan. Makanya ini nanti terus dipilah biar saya coba pelan-pelan. Mungkin kalau mungkin belum nyambung maksudnya atau kurang paham, bisa dikomen, nanti dikomenkan, atau kalau memungkinkan nanti saya buat video ulang.
Jadi wilayah pikiran atau kepala itu menghasilkan kepandaian. Kalau dikembalikan lagi, kepandaian itu berarti sudah rentan dengan kontaminasi. Nah, dari hati itu sifatnya masih murni. Dan karya dari hati itu apa? Buah dari kinerja hati itu menghasilkan kecerdasan atau keberuntungan. Bejo jari wong Jawa. Mulane dibilang wong pinter iku sik kalah mbek wong bejo. Nah, terus kita geser lagi ke sesuatu yang ada di penyimpanan yang ada di kepala dan penyimpanan yang ada di hati. Penyimpanan yang ada di kepala, penyimpanan atau memori yang ada di kepala itu sifatnya apa ya? Kayak umpama HP itu memori internal itu loh. Jadi memori bawaan. Dan memori bawaan ini termasuk juga ada pada hewan. Makanya hewan itu punya otak. Tapi hewan itu dia nggak punya akal. Itu. Jadi memori yang ada di hati yang membedakan kita dengan hewan itu bedanya itu ada di wilayah hati. Jadi di wilayah hati kita itu ada yang disebut dengan akal. Akal itu tempatnya ilmu. Nah, kalau kita kembalikan lagi berarti ilmu itu sifatnya masih murni. Kayak gitu ya. Nah, terus yang di kepala itu wadahnya dari pengetahuan. Jadi kalau disambungkan lagi berarti pengetahuan itu sesuatu yang sudah rentan dengan kontaminasi. Kayak gitu. Jadi intinya pokoknya yang di kepala itu tetap semua hal yang di wilayah kepala itu memungkinkan menghasilkan dua kemungkinan antara benar dan salah. Kayak gitu ya. Makanya untuk wilayah kepala, kalau kinerja kita memakai kepala itu dianjurkan untuk selalu bersandar dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, hadis, kayak gitu. Nah, beda dengan wilayah hati. Kenapa wilayah hati itu kok nggak ada dua kemungkinan? Ya karena di situ ada ruh nur penguat. Kalau saya bilang ruh nanti mestinya ana sing nggak terima gitu. Jadi di situ itu ada nur penguat. Saya ulangi lagi, yang di wilayah hati itu isinya semuanya sesuatu yang masih murni ya. Masih murni. Nah, di situ di hati itu ada salah satu yang dinamakan iman. Itu yaitu cahaya yang menjadi penguat pada wilayah hati. Itu dia memunculkan kesadaran. Ya maknanya banyak, itu nanti berjenjang juga. Kalau mungkin bisa saya sebut mungkin lebih enak ditangkap masyarakat
era-era kita, era-era modern ini ya, iman itu translate, dia yang mentranslate bahasa ilahiyah kepada bahasa yang kita pahami sesuai dengan asal usul kita. Kalau kita dari Jawa ya, dia mentranslate bahasa ilahiyah pada bahasa Jawa agar kita bisa menangkap itu. Itu basa enake lah, wis cek simpel ngono lho. Jadi makanya yang keluar dari hati itu pasti benar. Kayak gitu. Sesungguhnya itu kalau saya perhatikan ya, konsep-konsep belajar leluhur kita yang diwariskan leluhur kita itu sudah benar. Saya sangat salut sekali. Cuman posisinya makin kesini makin leluhur kita itu makin jarang dikenali. Jadi akhirnya kita nggak kenal dengan leluhur kita sendiri. Ya karena nggak kenal, otomatis kita nggak pernah coba menggali cara belajarnya leluhur kita. Apa yang diutamakan dalam belajar itu. Yang sempat saya singgung kemarin itu kan yang lebih ditonjolkan leluhur kita itu masalah budi pekerti. Jadi budi itu kan hati. Kalau orang dulu itu budi. Jadi dari hati itu memunculkan kecerdasan. Kecerdasan itu memunculkan solusi. Jadi hati itu, solusi dari hati itu bukan uraian kalimat yang panjang lebar bertele-tele, enggak. Bisa jadi tanpa bahasa langsung yang keluar dari hati itu memunculkan kinerja. Makanya di Jawa itu ada rasa karsa cipta. Itu yang perlu diasah. Jadi tanpa teori, tanpa uraian kata, kita dapat masalah langsung kerja. Nah nanti solusi ketemu sendiri. Nah dari situ nanti baru kita pelajari. Nah ini yang saya maksud sesuatu yang murni. Ini termasuk situ maksudnya. Jadi kalau kita bisa menghidupkan wilayah hati, ini istilahnya kita itu bukan menjadi apa ya, penimba ilmu lagi, tapi kita sudah menjadi sumur itu sendiri gitu. Kita akan jadi sumur itu. Jadi itu konsepnya leluhur kita itu sebetulnya. Sama juga dengan konsep, karena kita muslim yang kita pelajari kan Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Sama juga yaitu sama dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dengan akhlakul karimah itu, konsep akhlakul karimah itu. Makanya beliau itu menyandang sifat umi, tapi di sisi lain beliau itu punya sifat fatonah. Fatonah itu kan cerdas. Jadi coba cerita-cerita ini direnungkan ya. Soalnya saya perhatikan itu dari penunjukan aja itu sudah saya perhatikan, itu berarti belum sepenuhnya paham ya hakikinya yang dimaksud akal itu apa. Soalnya banyak orang itu bilang kadang nunjuk, coba mikir pakai akal, tapi yang ditunjuk sini gitu. Padahal akal itu kan ada di wilayah sini.
Jadi coba digali lagi biar titik-titik peralatan yang diberikan ke kita untuk kehidupan kita di dunia ini. Kita lahir itu kan perlengkapan sudah penuh, jadi diberi alat untuk ini sudah penuh semua ya. Cuman semua itu butuh proses untuk memahami memang. Makanya sini itu posisi saya itu cuman pengen kemarin bahasa saya itu membuat pemicu gitu loh. Kalau jenengan mungkin masih belum paham yang saya sampaikan, ya wis dengarkan aja, nanti ada masanya insya Allah jenengan akan tertarik dengan itu gitu loh. Jadi sangat banyak di diri kita tuh titik-titik yang harus kita pelajari. Jadi nanti dalam menghadapi sesuatu itu kita jadi punya alatnya ini. Oh, umpama saya ibaratkan, oh ini saya disuruh masang paku umpama. Oh berarti saya pakai alat apa palu. Oh saya kok disuruh masang bata merah. Oh berarti saya harus pakai alat cetok. Nah saya kok disuruh apa lapis yang lainnya, sampean luaskan sendiri itu. Jadi itu ada alatnya masing-masing gitu loh. Makanya kalau nanti itu kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya atau adil, itu kita menghadapi semua hal itu nggak ada yang berat gitu loh. Kita menghadapi semua hal itu nggak ada yang berat karena kita sudah tahu alatnya di diri kita masing-masing. Bahkan termasuk riyadhah itu kan sebagian saya juga ngambil dari strategi perangnya Kanjeng Nabi. Kayak waktu perang Uhud itu pasukan panah yang di atas jangan sampai apapun yang terjadi jangan ikut turun ke bawah. Nah, kayak gitu itu kita seberangkan ke diri kita. Kan masalahnya digambarkan dengan peperangan juga toh dalam diri kita itu. Jadi ada perang Badar, perang Uhud, itu strateginya masing-masing kan nggak sama. Ya dulu saya sendiri di awal-awalnya itu juga kesulitan, tapi setelah tahu titik-titik itu, terus coba kita sesuatu yang di luar diri kita itu kita cari. Soalnya dohir dan batin itu pasti sama. Kalau kita belum menemukan kesamaan apa yang ada di dohir sama batin, itu berarti kita belum selaras, kita belum bisa menyelaraskan gitu. Coba masalah itu yang tadi itu ya, kembali itu ya, biar nggak panjang-panjang. Jadi di kepala ada pikiran menghasilkan kepandaian, terus orangnya disebut cendekiawan kan kayak gitu. Kalau di bahasa Arabnya ulama kayak gitu. Terus lagi kalau wilayah hati menghasilkan kecerdasan. Nah itu kecerdasan itu membawa keberuntungan.
Dari wong Jawa wong pinter iku kalah mbek wong bodho. Wong pinter kalah mbek wong bejo. Kayak gitu. Nah, tempatnya ilmu itu yang penting itu jangan lupa ya. Tempatnya ilmu itu akal. Jadi ilmu itu nggak nggak bukan teori panjang lebar, itu bukan, karena dia sesuatu yang masih murni. Mungkin kalau diwujudkan itu ilmu itu cuma kata. Lalu kata itu diuraikan panjang lebar menjadi pengetahuan. Makanya sebetulnya ilmu dan pengetahuan itu beda-beda. Ilmu itu pokoknya, pengetahuan itu yang menjabarkan keilmuan tersebut. Katakan sekarang burung, kata burung. Nah, karena orang itu butuh pengetahuan yang istilahnya itu pengen nanti ditularkan ke orang lain. Jadi dia itu membuat uraian. Burung itu apa? Oh, burung itu ini. Jadi dia punya sayap, dia punya ini, cirinya begini lah. Uraian inilah yang dimaksud dengan pengetahuan. Jadi kalau yang murni ya nama itu tadi. Makanya yang diajarkan kepada Adam itu nama-nama. Terus berhasil semuanya disingkap oleh Nabi Idris. Makanya beliau sampai dapat gelar kolam itu ya. Al-Kolam apa itu ya, yang pertama kali nulis itu. Jadi keilmuan Nabi Idris itu keilmuan Nabi Adam itu, yang dibawa Nabi Adam itu sudah terbuka oleh Nabi Idris. Nabi Idris berhasil memecahkan keilmuan yang dibawa Nabi Adam, yaitu nama-nama yang diajarkan itu. Lah itu mulai itu puncak peradaban, kejayaan peradaban era waktu itu mulai berkembang pesat menjadi puncak kejayaan sampai saking canggihnya itu manusia sampai lupa kalau ada di balik semua itu ada kekuasaan yang tidak terjangkau, dan mereka melupakan itu. Sudah nggak bisa ditata, diperbaiki lagi, diperparah. Waktu itu turun ilmu sihir itu, mari ngono blakrak ya. Ya gak apa-apa lah wis. Cek digawe selingan ya. Jadi secara teknologi keilmuan dohir itu terurai oleh Nabi Idris. Ketambahan mudun ilmu sihir, akhirnya tambah canggih, tambah luar biasa, mentok era Nabi Nuh. Sampai era Nabi Nuh itu masanya kan periode 3000 tahun lebih, itu 3200 tahun, 3200-an lah, era Nabi Adam sampai Nuh. Itu era Nabi Nuh itu sudah luar biasa canggihnya, luar biasa jayanya peradaban manusia waktu itu, sampai melupakan Tuhan, sampai melupakan Allah. Akhirnya ya wis dilenyapkan itu. Jadi ojo kaget, lan di Jawa iku akeh sihir, akeh sembarang. Iya tak? Iya lah di Jawa, tapi ya untuk sementara itulah wis iki kate mblakrak iki. Kali ini yang fokus di pertemuan ini itu tadi, hati sama pikiran, dan komponen-komponen di sekitar
hati dan pikiran itu, yaitu wilayah kepala sama wilayah dada. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.